Jadi Nabi ini di antara anak yang 7, anak Nabi ada 7, 3 laki, 4 perempuan. Yang ngasih keturunan sama Nabi cuman 1, Siti Fatimah. Siti Fatimah ini yang punya keturunan. Anaknya Siti Fatimah ini 5, 3 laki, 2 perempuan. 3 laki, 2 perempuan. Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, dan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Muhsin tidak punya anak. Siti Zainab makamnya di Mesir. Makamnya Siti Zainab. Ummu Kulsum ini makamnya di Madinah. Ummu Kulsum. Yang punya keturunan Hasan, Husain. Sayyidina Hasan ini cucunya Nabi. Sayyidina Husain cucunya Nabi. Dari Husain anaknya banyak banget. Banyak. Cuman dibunuh-bunuhin. Emang begitu keluarga Nabi. Orang Yahudi itu pengen dihabisin biar nggak ada generasinya. Bunuh-bunuhin. Cucunya, anaknya Imam Husain. Termasuk Imam Husain juga terbunuh di Karbala tanggal 10 Muharram. Mati. Yang hidup atu Ali Zainal Abidin, masih bocah. Diselamatin oleh encingnya Siti Zainab. Kata Zainab, Muawiyah, Yazid. Janganlah ini bocah tentara. Bocah jangan di apa-apain. Maka yang lain mati. Maka anak cucu Sayyidina Husain sejagat raya ini miliaran itu dari Ali ini. Ali Zainal Abidin. Dari Ali, 1 doang. Husain, Ali Zainal Abidin. Makamnya di Madinah. Ali Zainal Abidin. Salatnya 1000 rakaat saban harinya, enggak kurang. Maka disebut Zainal Abidin. Bintangnya tukang ibadah. Kadang disebutnya As-Sajjad, orang yang tukang sholat. Ali Zainal Abidin. Imam Hasan, kakaknya Husain, yang tua Hasan, pun juga dibunuh. Anak-anak Hasan terbunuh juga. Hasan lebih banyak. Anaknya banyak. Ratusan. Karena bininya 22-an totalnya. Sayyidina Ali, karena ini Sayyidina Hasan kayak Nabi. Jadi dari perut ke atas Hasan kayak Nabi. Dari perut ke bawah Husain. Kalau digabung Hasan Husain jadi kayak Nabi. Apel di belah 2. Hasan jadi ganteng. Sampai abahnya rada puyeng dikit. Imam Ali. Karena nikah mulu Hasan. Sampai orang kampung dibisikin. Kata orang kampung, Imam Ali, orang kampung, anakku tuh yang Hasan tukang kawin cerai. Lo kalau punya anak, lo jangan dikawinin ya sama Hasan, jangan. Kata Sayyidina Ali. Tuh kata orang kampung, justru kalau masih ada saya anak perempuan, udah gede gua kawinin, biar jadi anak cucu Nabi, mantu Nabi. Begitu. Nggak mau. Maka anaknya banyak, tapi dibunuh. Tuh keluarganya Rasulullah. Yang hidup 2. 1 Hasan al-Musanna, 2 Zaid al-Ablaj. 2 ini cucunya Nabi sejagat raya. Kalau tidak dari Zaid bin Hasan, dari Hasan bin Hasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari Hasan al-Musanna. Raja Maroko dari Hasan. Begitu. Raja Yordan dari Hasan. Kebanyakan jadi pejabat, jadi penguasa. Dari Hasan dulu sebutannya Sayyid, dan dari Husain sebutannya Syarif dulu. Belakangan dari Husain Habib, dari Hasan juga nyebutnya pada Habib. Begitu. Nah, bagaimana ini anak cucu Nabi ini berbicara sadah ba'alawi. Jadi Ali Zainal Abidin ini punya anak
Muhammad Al-Bagir. Al-Bagir ini punya anak. Banyak sebetulnya. Ja'far Shadiq salah satunya. Ja'far Shadiq ini anaknya banyak. Ada Siti Aisyah, perempuan. Ada yang laki. Begitu. Ja'far Shadiq ini anaknya. Ada Musa Al-Kadzim. Begitu. Ada Ali Al-Muraidi itu. Begitu. Sampailah kemudian itu pada Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad. Ahmad ini disebut Al-Muhajir ilallah. Hijrah dari Irak karena banyak dibunuhin sampai mentok di Yaman, di Hadramaut. Waktu hijrah, di antara barangnya itu ama anak-anaknya maunya diboyong, termasuk ama Sidi Ubaidillah. Orang menyebut Abdullah. Ubaidillah ada Jadid. Ubaidillah inilah ngelahirin anak pertama laki, bayi brojol di Yaman, di Hadramaut, dikasih nama Alwi. Alwi ini adalah cucu Ahmad bin Isa yang lahir di Hadramaut. Alwi. Jadi Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib. Terus ke atas. Begitu. Alwi ini menjadi ailah, kabilah. Anak cucunya banyak. Maka disebut Ba'alwi. Anak cucunya Alwi. Ba'alawi itu anak cucunya Alawi. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Begitu. Nah, itu Habib-Habib itu adalah anak cucunya Nabi dari jalur Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kenapa jadi ribut? Ini nampak ada yang mancing di air keruh. Ada satu buku namanya Syajaratul Mubarakah. Yang buku ini dinisbatkan kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang tafsir terbesar Mafatihul Ghaib. Syajaratul Mubarakah. Dinisbatkan kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama besar mazhab Syafi'i, hebat. Namun kitab ini dicurigai oleh banyak ulama karena tidak ada data-data bahwa Fakhruddin Ar-Razi mengarang kitab itu. Dicurigai kitab ini oleh ulama, artinya mencatut nama, dicurigai. Bukan karya beliau, tapi dituliskan pengarangnya beliau. Diragukan oleh ulama. Dalam kitab ini yang menjadi rujukan saudara Imad. Begitu. Di sana tidak disebutin Ubaidillah, anak daripada Ahmad bin Isa. Enggak ada Ubaidillah. Dianggap fiktif. Kesimpulannya. Padahal yang namanya sejarah enggak begitu. Orang tergantung mengenal sejarah. Itu tergantung sejauh mana mengenal sejarah. Ada orang sejarahnya dia tahu i'tisam musola. Emang di zaman itu. Lalu kemudian ada masjid. Salah itu. Ya kagak. Itu waktu itu. Harusnya begitu. Andai betul itu kitab Syajaratul Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, andai betul, maka pengarang tidak memberikan komentar bahwa Ubaidillah bukan anaknya daripada Ahmad bin Isa. Enggak memberi komentar juga dia anaknya.
Karena orang menulis sejarah sepanjang data yang dia dapat. Bila dia nggak tahu, nggak boleh lalu nulis. Namanya tidak ilmiah. Karena dia nggak tahu. Ini saja Sajatul Mubarakah ada anak lagi namanya Ubaidillah. Biasa, contoh ada kiai. Ada kiai punya anak 7. Kiai. 7. Ini dari bini tua. Dari bini tua 7. 3 laki, 4 perempuan. Dari bini nomor 2, 1 perempuan. Dari bini nomor 3, 2 laki perempuan. Bini nomor 4, 2 perempuan. Dalam satu buku ditulis anak kiai ini 7 doang. Karena yang nulis ini ya dia tahunya itu. Lalu kemudian muncul ini anak kiai. Saya belum dapat datanya waktu nulis. Begitu. Namanya arif. Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalau memang Syajaratul Mubarakah itu adalah karya beliau, itu bukan berarti menafikan tidak mengakui dalam catatan itu. Cuman data yang beliau dapat ya segitu. Yang dia tahu. Ubaidillah dia nggak tahu. Anda itu karya beliau. Karena nggak tahu maka nggak bakal tulis. Begitu. Nggak tulis. Begitu. Nggak tulis. Orang nih, Ustadz Zainuri aja tahu anak saya wafat doang. Siapa itu yang bilang? Saya kira wafat doang, siapa itu ya? Ada yang bilang. Saya pikir 1 doang. Begitu. Karena yang dia lihat itu. Begitu. Ini saudara, kayak begitu. Lalu buku ini dijadikan referensi. Begitu. Buku ini. Maka, sebuah karya tulis terjemah. Lalu kita menyimpulkan buku. Maka, kalau bakal dikata ilmiah, bila kita ada amanatul ilm. Ada pertanggungjawaban ilmu. Apa tuh pertanggungjawaban ilmu? Menurut hasil penelitian saya, dari yang saya temukan, maka Ubaidillah menurut kitab ini bukan anak. Karena tidak tercatat dalam kitab ini sebagai anak Ahmad bin Isa dalam buku Syajaratul Mubarakah. Begitu mestinya. Namun, bila ada data-data yang lain, ulama yang mengata, karena ini kitab ini tua. Dan yang nulis orang mana? Begitu. Ada punya data. Bahwa Ubaidillah ini anaknya Ahmad bin Isa. Maka saya terima itu. Itu namanya ilmiah. Dalam tesis, skripsi, disertasi. Mesti ada kalimat penutup. Untuk apa? Sebuah pengakuan. Bahwa kekurangan itu sifat manusia. Begitu. Bila data ini ternyata kurang, yang saya simpulin ini ternyata salah, ada buku lain, maka ikuti buku itu. Jangan kita kata selain ini salah semuanya. Mau siapa kek? Namanya kebodohan. Menolak kebenaran nggak bisa. Biasa kiai, Imam Syafi'i saudara, perbandingan namanya pertanggungjawaban ilmu. Ini baru disebut ilmiah. Kata Imam Syafi'i, ini yang hafal Quran umur 7 tahun. 30 juz. Umur 10 tahun hafal Al-Muwatta, kurang lebih. Muwatta itu 4.000 lebih 9 hari. Hafal Quran, hafal kitab hadis. Al-Muwatta, umur 10 tahun. Pinternya kayak apa? Kata Imam Syafi'i, bila nanti esok lusa ada hadis yang saya belum dengar, hadis itu betul hadis Rasulullah, berbeda dengan apa yang saya fatwakan, maka yang saya fatwakan gugur, ikuti hadis Rasulullah. Itu namanya ilmiah. Sebagai kesadaran bahwa manusia ilmunya terbatas. Jangan kita jadi manusia bilang pokoknya selain pendapat gua mau sedunia kek salah semuanya. Yang benar gua. Ini namanya pembodohan. Namanya dan kebodohan. Muslim nggak bisa. Muslim itu mesti ada kesadaran. Yang saya catat ini pertanggungjawaban ilmu. Yang saya tahu. Tapi bila nanti ada buku lain atau ada ulama lain menulis begini, menulis begitu, dan ini, maka kita ikuti itu, karena di data saya masih kurang. Yang namanya karya ilmiah tidak kemudian menjadi batal adanya dengan temuan yang baru. Contoh, SD 6 tahun dulu. 6 tahun SD. Berubah menjadi 9 tahun. Enggak yang 6 tahun itu jadi batal adanya. Lalu orang nulis buku SD itu 6 tahun. Lalu ada yang nulis lagi 9 tahun. Maka yang 6 tahun ini enggak batal. Karena saat itu yang dia tahu
Dan manusia kalau punya ilmu harus kayak begitu. Begitu. Bila semacam Imam An-Nabhani, ulama besar, Muallim Safi Adami, Syekh Abdul Hamid, Abdul Halim Ad-Dari, Mbah Maimun Zubair punya guru, salah satunya Syekh Yasin Al-Fadani. Yasin Al-Fadani punya guru, salah satunya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ulama dari Beirut, dari Damaskus. Di dalam kitabnya Asyaraful Mu'abbad, beliau bilang ijma' seluruh ulama bahwa yang paling sahih daripada keturunan Nabi adalah Sadah Ba'alawi, anak keturunan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib dan seterusnya. Itu begitu. Itu ulama. Maka kita ini nggak usah ke situ-situ. Kita jangan. Ini bakal mengadu domba kita orang. Begitu. Mereka itu orang tulus, menyebarkan agama. Begitu. Dan habaib itu tidak minta dihormati. Dan penghormatan itu suruhan Al-Quran dan juga Nabi. Begitu. Begitu. Jadi sehingga kita nggak usah kayak begitu-begitu, rusak kita punya hubungan. Karena tujuan daripada begitu, pada akhirnya kita bakal mendidik si awam mencela itu habaib. Ujungnya ilmu agama yang dia bawa enggak dipercaya, dan itu yang dikehendaki oleh orang anti-Islam. Dan ini yang paling berbahaya. Kita diadu antara ulama dan ini. Ujungnya kita ribut. Korupsi kagak dipikirin tuh. Timah kemana, ini kemana. Kita ributin kayak begitu. Maka saya sering bilang, ketika ditanya begini, saya secara jujur kurang mau. Kenapa? Saya sering ditanya, ini bagaimana nasab? Saya lagi puyeng mikirin nasib. Nasib nih nggak jelas, surga neraka saya ini nggak jelas. Nasib saya aja belum. Nasib belum jelas. Udah, jangan mikirin yang sudah jelas. Ini bukan nasab turunan, itu dia lagi puyeng mikirin tikungan. Ke kanan apa kiri nih tikungan nih. Belum keburu mikirin turun. Jadi hancur semuanya. Nanti kita bakal mencurigai ilmunya para ulama-ulama kita yang bawa kepada kita. Dan ini, tapi ala kulli hal saudara, kullu sakit lakit. Setiap buah yang jatuh ada yang mungut. Biar kata busuk, kap aqua mesti ada yang bungkus. Ada yang ambil juga. Itu begitu. Enggak heran dalam hidup ini kayak begitu. Oleh karena itu, pesan saya kepada umat, kita jangan terbawa terombang-ambing ke sana. Ikuti daripada para salaf kita. Ikuti daripada ulama-ulama kita, Mbah Hasyim Asy'ari lah, Mbah Holil Bangkalan, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Al-Bantani. Ala kulli hal, kata seorang sufi mengatakan, wasallim. Ini pesan kami. Li ahlillahi an kulli mushkilin. Ladaika, ladaihim, wadihun bil adillati. Ini pesan kami. Serahkan kepada ulama-ulama besar itu yang ngerti nasab. Bagi sesuatu yang rumit di pikiran kita. Rumit karena kita nggak ngerti nasab. Nasib kita aja masih kagak ngerti. Begitu. Bagi mereka jelas, meski bagi kita kurang ngerti. Udah kita kalau mau cari nasab kita aja nih ke atasnya kemana nih? Bin Kebon, bin Pacul, bin Pengki. Itu di mana kuburannya? Itu aja dulu dah. Kita mah jangan dibawa ke situ-situ. Ujungnya kita bakal diajak menghina orang. Jangan terbawa menuju ke sana. Sebab ini ujungnya bakal menjauhkan kita dari Islam. Begitu. Mereka tinggalkan kampung halaman mereka, Wali Songo itu, ke Indonesia. Mau ngapain? Demi Islam. Enggak nyari duit. Enggak. Wali-wali Songo itu, anak keturunan Ba'alawi pada. Begitu. Habib-habib yang bawa ke Indonesia ini, ditinggalin tanah airnya. Bukan apa-apa, demi Islam. Itu emang begitu, tinggalin. Bukan untuk keuntungan pribadi, bukan. Dan ini kita dibawa, diajak menuju ke sana. Ini repot. Dan sebetulnya saya kurang mau ngomong begini. Mesti bakal terbelah lagi ke bawahnya. Saya jujur kurang mau. Dan berapa kali kita sampaikan bahwa sudah cukup itu. Sampai ya Allah. Yai Miftahul Akhyar, ulama besar di NU, sampai berkomentar panjang lebar. Pada akhirnya kena cacian juga sama awam-awam kita. Itu kayak begitu tuh. Singkatnya saya berpesan sama saudara-saudara, kita no comment. Kita pikirin ibadah kita. Ini mimma la yaduru jahluhu. Ini bukan minaddin. Juz'un minaddin, bukan prinsip dalam beragama. Jangan sampai lebih dalam, ujungnya bakal benci kepada orang.
Ama non muslim aja kudu sayang, apalagi ama orang. Bahaya kita. Jangan menyakiti Rasulullah, jangan. Begitu, jangan. Ujungnya melebar, Yamannya lah, ininya lah, macam-macam ujungnya. Udah pusing kita dengar. Dan saya ini pengennya nggak ditanya-tanya begini. Saya pengennya ditanya bagaimana mencintai Rasulullah. Ini begitu. Ini penting. Siapa yang menyakiti ahlul baitnya, Nabi kecewa, dan itu rugi bagi kita. Rugi bagi kita. Rugi. Maka bagi kita yang awam, pikirin dosa kita aja, nggak usah. Husnudon. Husnudon. Kita nggak ke situ-situ. Kita nggak. Begitu. Orang ngeributin DNA itu kagak ngerti. Kagak ngerti. Bukan begitu. Supaya saudara paham. Begini. Wala'iyadzubillah. Saya mau contoh kalau orang lain ada repot. Saya aja contoh. Wala'iyadzubillah. Saya tidur sama perempuan. Tanpa nikah. Hamil. Begitulah umpamanya. Hamil. Enggak nikah. Hamil. Tidur doang. Yang orang kampung sebutnya kumpul apa tuh? Oh, kumpul keboy ya. Tes DNA tuh bocah. Sama DNA-nya sama saya. Kalau pakai DNA bin saya, agama tidak akui. Agama nggak akui. Bukan darah. Sampel untuk menuju sebuah keturunan. Kudu proses pernikahan. Bukan itu. Bukan itu. Maka keliru. Kalau tes DNA, saudara kalau mau pakai begitu, saudara cek anak saudara. Bagaimana kalau tes DNA-nya kagak akur apa saudara? Apa enggak stres saudara? Karena ini alat. Lihat cek darah antara alat pabrik anu beda hasilnya. Alat. Tergantung yang bukan itu. Dan panjanglah, saya tidak mau. Saya mengomentari yang di awal saja. Qad tungkirul ainu do'a syamsin min ramadin wa yungkirul famu hilwal ma'i min saqami. Kadang kalau mata rabun, matahari aja dikata enggak ada. Kadang kalau badan lagi sakit, buah yang manis aja jadi pahit. Jeruk manis, pahit. Pisang manis, pahit. Itu tandanya sakit. Bila para leluhur kita mengata bahwa Ba'alawi itu anak cucu daripada Rasulullah, kata kita kagak, itu yang sakit kita. Begitu. Jadi kita jangan ke situ, jangan. Bahaya. Belajar kita yang benar. Jangan sampai kita menjadi warga NU yang terombang-ambing ke sana kemari, ujungnya menghina ulama. Kita pikirin, dosa kita aja banyak. Bahaya. Menuduh bukan, kalau iya kita menuduh nggak benar itu. Begitu. Coba saudara, gara-gara anak saudara dari bini muda nggak dicatat di kakak, lalu nggak diakui dalam sebuah catatan orang. Nggak ada nih anak bin ini, padahal anak dari bini muda. Biasanya kagak masuk tuh. Bener nggak? Begitu. Dalam sebuah catatan. Lalu kagak diakui. Kira-kira saudara marah nggak? Coba kalau sampai Nabi marah. Bahaya. Bahaya. Jangan. Dan ini kerugian buat kita. Kerugian. Dan ini ala-ala Yahudi. Nggak benar. Mendidik pembodohan. Nggak boleh. Tesis disebut tesis, karya ilmiah disebut karya ilmiah bila insaf, bila ditemukan data lain, maka data itu dipertimbangkan. Bukan selain data ini salah semuanya. Ini namanya nggak benar. Pokoknya yang benar gue doang. Selain gue salah. Ini nggak insaf. Ulama madhab, kata Imam Syafi'i, yang benar madhabku. Yang lain mungkin salah. Imam Abu Hanifah, yang benar madhabku. Yang lain mungkin salah. Mungkin. Begitu. Jadi benar madhabku, tapi mungkin aja salah. Yang lain mungkin benar. Maka saling menghormati. Antar madhab aja udah rapi. Antar madhab. Menghormati. Maka kita kalau mau dipilah lagi, pribumi dan non-pribumi, ujungnya berat. Begitu. Yang kayak begitu. Kita ujungnya kayak begitu. Repot kita. Kita nggak mau ngomongin tari yang kayak begitu, suku segala macam. Tidak. Dan ini nggak rapi kalau kita begitu. Maka kita jangan terbawa dengan hal-hal
yang tidak masuk pada skala prioritas. Serahkan kepada ahli ilmu yang berbicara begitu. Serahkan kepada ahli ilmu. Maka bagi kita bersama, kita berdoalah, mudah-mudahan semuanya menyadari karya ilmiah itu ada revisi. Ya, moga-moga Ustaz Imat juga merevisi, membaca buku-buku yang lain, sehingga revisi itu ada, manusiawi normal, sehingga tidak ada timbul keributan kayak begini. Mestinya pemerintah bertindak untuk meredam ini semuanya, tidak dibiarkan kayak begini, rusak pada sholat kita. Nanti kita nggak makmum sama sepulan, karena sepulan begini, nanti kita nggak berteman sama ini. Padahal Islam itu adalah agama yang paling enak mengenakan. Dan sekarang lagi diobok-obok, maka kita jangan ikut memperkeruh. Tapi kita orang majelis, kita harus berkata manis, takdim sama semuanya. Karena kita orang awam, sama ulama kudu hormat, dosa kita lebih banyak. Mereka andai ada dosa, mereka ngerti ilmu, cara tobatnya ngerti, diterimanya sama Allah lebih gampang. Kalau kita orang awam, ilmunya nggak ada, dah bahaya. Bahaya dan bahaya. Wis, kesimpulan akhir, wasallim li ahlillahi fi mulkil an kulli muskilin ladaika ladaihim wadil bil adillati. Selain nama mereka wali-wali Allah yang kita rumit ini, mereka jelas dan kita cukup sandaran kita mereka saja. Ini sajalah dari apa yang saya dapat sampaikan terkait nasab ini. Mudah-mudahan ala kulli hal ke depan semuanya menjadi bagus adanya. Wassallallahu wasallam ala khairatis Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.